yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ini bukan sekedar pendidikan agama dan nilai etiknya ya, tetapi juga bahwa mereka membutuhkan nilai untuk ujian untuk lulus. Ya. Kalau mereka tidak mendapatkan nilai ujian lulus, misalnya ada beberapa kasus di mana anak-anak ini tidak dikasih nilai, bahkan akhirnya tidak naik kelas hanya karena nilai agamanya anjlok, gitu. Dan seringkali bahkan kepada mereka itu diwajibkan ikut agama tertentu, atau kalaupun disediakan guru agama, tapi guru agamanya sendiri bukan satu agama. Jadi kan biar gimana beda dong kalau yang bukan agamanya memberikan pelajaran agama. Kan ini kan bukan pelajaran kayak matematik kan gitu ya, atau sejarah. Tapi ini kan pelajaran agama. Jadi bukan sekedar kasih pelajaran agamanya, tapi sebetulnya di balik itu kan yang kita mau berikan, kenapa ada pendidikan agama di sekolah, kan sebetulnya memberikan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita. Ya, Pak Pati, kita mau nanya nih, ada cerita baru dari teman-teman. Ini biasanya keluhan dari rekan-rekan yang anak-anaknya atau dia bersekolah di sekolah negeri, Pak Pati. Jadi kadang-kadang ada beberapa sekolah yang sebenarnya secara ini cukup mampu sebenarnya menghadirkan guru agama Kristen, tapi seringnya tidak jadi ya. Jadi biasanya ditaruh di ya mungkin gereja yang memberi nilai, kadang-kadang si anaknya harus di sana gitu kan. Dan satu sisi mungkin pemerintah butuh perhatian lebih ya, karena memang kalau memang memungkinkan ya kadang-kadang satu angkatan bisa sampai 20 orang, seharusnya kan bisa jadi kelas tersendiri ya. Jadi memang ada guru yang spesial untuk ngajar di situ gitu. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang gereja atau lembaga-lembaga Kristen ini kurang memperhatikan hal ini gitu ya. Karena mungkin mikirnya kan kita udah punya sekolah yang Kristen tuh, jadi kenapa nggak sekolah di situ aja gitu. Nah, padahal kan ada ini Pak ya, kita berharap sekolah negeri itu tetap jadi sekolah publik ya. Jadi sekolah yang menampung semua kalangan dan kita belajar bertemu dalam keberagaman di sana sebenarnya. Dan ini fenomena yang menarik karena di beberapa kota-kota besar, sekolah-sekolah negerinya memang tidak menyediakan secara spesifik guru agama Kristen. Nah, apakah ada hal yang kita bisa perbaiki, Pak, kalau menurut Pak Pati di tengah kondisi seperti sekarang? Ya, saya pernah ke sekolah yang punya Nurholis Majid itu ya, saya lupa namanya, SMA itu, dan di sekolah itu ada pendidikan agama untuk semua umat beragama, ya. Jadi semua umat Madani namanya, ya. Madani. Jadi semua agama ada pelajarannya, ada pendidikan agama untuk Kristen, Buddha, Hindu dengan segala macam. Ada ruangannya khusus dan gurunya khusus. Menurut saya sekolah-sekolah negeri di Indonesia itu harus berkaca dari Madani itu ya, di mana apalagi itu merupakan sekolah negeri ya, yang dibiayai oleh pemerintah, di mana kita punya konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian justru punya mengutamakan, menjunjung kebebasan atau kemerdekaan beragama dan beribadah, termasuk juga mendapatkan pendidikan agama, ya. Nah, menurut saya sekolah-sekolah negeri itu mestinya menyediakan atau memfasilitasi para siswa apapun agamanya untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya. Nah, ini yang seringkali tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan di banyak sekolah negeri kita. Padahal itu sebetulnya seharusnya dilakukan. Banyak faktor untuk itu. Tapi faktor yang paling utama sebetulnya penyediaan guru-guru pendidikan agama itu seharusnya difasilitasi dan mendapatkan anggaran dari Pemda setempat. Tapi banyak Pemda juga tidak menyediakan itu, tidak mau tahu dan tidak peduli dengan itu. Itu yang jadi problem. Dan yang kedua adalah celakanya bahkan ada Pemda-Pemda juga yang memang tidak mau menyediakan sama sekali, karena memang semuanya bahkan harus ngikutin pendidikan agama tertentu saja, dan itu sebetulnya melanggar hak asasi siswa ya, warga negara. Dan cuma celakanya di sini adalah seringkali gereja-gereja juga tidak mau pusing dan tidak mau peduli, tidak menggumuli soal beginian. Padahal kita harus melihat bahwa pendidikan agama
yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ini bukan sekedar pendidikan agama dan nilai etiknya ya, tetapi juga bahwa mereka membutuhkan nilai untuk ujian untuk lulus. Ya. Kalau mereka tidak mendapatkan nilai ujian lulus, misalnya ada beberapa kasus di mana anak-anak ini tidak dikasih nilai, bahkan akhirnya tidak naik kelas hanya karena nilai agamanya anjlok. Gitu. Kita bisa rasakan betapa frustrasinya anak-anak ini. Dia punya nilai yang lain-lain bagus, tetapi nilai agamanya tidak diberikan atau bahkan dikasihnya jelek, sehingga dia berpengaruh pada IP-nya dia kan gitu ya. Tapi hal yang paling utama adalah begitu banyak anak-anak yang di sekolah justru mengalami semacam diskriminasi dengan seperti ini. Dia mengalami diskriminasi, dia merasa dialienasi karena dia beda agama dan sebagainya. Itu kan menyebabkan problem spiritual, tapi juga problem ketidakpercayaan diri dan sebagainya, psikologis. Jadi oleh karena itu sebetulnya gereja-gereja udah mulai mesti memperhatikan anak-anak ini dengan menyediakan guru-guru. Tetapi celakanya kan karena gereja banyak yang nggak care, ada orang-orang yang memang care untuk jadi guru secara sukarela, tapi kan mereka juga butuh pengeluaran, transportasi, ongkos transportasi, atau mereka sendiri juga butuh dana, paling tidak dibantulah sedikit kan gitu ya untuk mereka. Tapi ini juga tidak padahal mereka berjuang supaya anak-anak itu mendapatkan pelajaran agama, tapi juga bisa punya pride juga. Artinya bahwa mereka tetap di tengah-tengah minoritasan mereka ya dalam tanda kutip ya, mereka juga tetap ada yang care pada mereka. Karena guru-guru ini, saya pernah ngobrol dengan para guru ini, mereka bilang tugas mereka bukan cuma memberikan pendidikan agama sebetulnya. Mereka punya tugas pastoral juga. Karena ada banyak anak-anak yang dibully karena agamanya, didiskriminasi karena agamanya. Dan mereka itu justru membutuhkan orang yang bisa mendengar, membutuhkan orang yang bisa kepadanya mereka bisa mengeluh, curhat dan sebagainya. Dan guru-guru ini fungsinya multifungsi jadinya. Jadi selain tugas akademik pendidikan, dia juga punya pastoral seperti itu. Betul. Jadi banyak guru-guru agama yang relawan-relawan ini yang sudah lakukan itu puluhan tahun bahkan, dan kita gereja tidak memperhatikannya itu, padahal mereka apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh satu perjuangan yang luar biasa hebat loh. Dan mereka betul-betul berjuang bukan cuma dalam konteks akademik, tapi juga di dalam konteks pastoral, psikologis dan termasuk spiritual kan gitu. Dan ini mesti sangat dihormati sekali. Jadi oleh karena itu menurut saya gereja-gereja itu mulai sudah harus memperhatikan ini dengan memberikan menyediakan guru agama berbareng lah kan gitu ya, bayarin atau menyediakan sukarelawan yang siap untuk mengajarkan anak-anak atau di sekolah-sekolah negeri yang anak-anaknya tidak mendapatkan tidak memiliki guru agama gitu kira-kira. Jadi mungkin permasalahannya kadang-kadang itu Pak, karena ngelihat bahwa nanti kan dari gereja sana nanti gurunya gitu kan, nanti teman-teman jemaat kita, jadi kadang-kadang gereja satu kota atau ini tidak care ya, bahwa kan ada beberapa sekolah negeri pasti SMP, SMA, SD-nya pasti yang butuh itu, tapi mungkin nggak merasa itu sebagai kewajiban karena ngelihat bahwa oh ya udah, padahal kan kadang-kadang jemaatnya juga anaknya bersekolah di sana ya. Betul. Itu yang jadi ini. Betul. Jadi sayangnya adalah bahwa gereja-gereja nggak melihat ini sebagai satu hal yang sangat serius sebetulnya. Karena keseriusan adalah karena anak-anak ini sudah hidup di tengah-tengah diskriminasi, dibully dengan segala macam. Tapi di balik itu semua sebetulnya ada yang jauh lebih serius, bahwa ada hak-hak warga negara yang sebetulnya yang mestinya didapat, tetapi kan tidak didapatkan gitu. Dan seringkali bahkan kepada mereka itu diwajibkan ikut agama tertentu, atau kalaupun disediakan guru agama, tapi guru agamanya sendiri bukan satu agama. Jadi kan biar gimana beda dong kalau yang bukan agamanya memberikan pelajaran agama. Kan ini kan bukan pelajaran kayak matematik kan gitu ya, atau sejarah. Tapi ini kan pelajaran agama. Jadi bukan sekedar kasih pelajaran agamanya, tapi sebetulnya di balik itu kan yang kita mau berikan, kenapa ada pendidikan agama di sekolah kan sebetulnya memberikan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita,
supaya mereka juga tidak terjebak pada pikiran yang terlalu terjebak pada modernisme yang kebablasan, tapi mereka juga bisa diimbangi dengan spiritualitas yang kuat, kan itu. Betul, Pak. Tapi kalau yang terjadi adalah mereka tidak tidak mendapatkan pelajaran agama yang memperkuat nilai-nilai spiritualitas, kan mereka nggak ada gunanya. Artinya mereka sendiri akan jadi orang-orang yang di kemudian hari mengalami kekosongan spiritual sebetulnya. Ya, dan tadi yang Pak bilang memang ada fenomena, Pak ya. Maksudnya kan dulu mungkin ya rekan-rekan pasti pernah mengalami juga gitu ya waktu kecil. Mungkin waktu bersekolah satu sekolah kadang-kadang yang Kristiani cuma beberapa gitu ya. Jadi merasa ini. Dan sekarang tuh semakin terasa, Pak, karena terutama buat siswi yang Kristiani ya gitu. Jadi perempuan yang Kristiani kan akan ada aturan busana, walaupun mereka kadang-kadang tidak dipaksakan harus memakai aturan busana itu, tapi kan langsung terlihat beda kan karena dia sendirian tidak menggunakan ini, dan itu jadi mungkin ada semacam tekanan psikologis juga gitu. Dan perlu memang ada covering dari tadi ya guru agama salah satu yang memang hadir di sana buat mereka. Pasti. Itu yang jadi memang meskipun tidak dipaksa untuk menggunakan pakaian tertentu tetapi kan kalau ketika dia tampil beda sendiri kan ada rasa minder, ada merasa tidak diterima oleh lingkungannya, ada merasa dilihat aneh sendirian. Emang enak kan gitu ya, tiap hari digituin terus kan gitu ya. Apalagi kalau anak-anaknya tidak cukup siap lalu kemudian dikafir-kafirin lagi kan gitu. Jadi kan itu sesuatu yang nggak nyaman bertahun-tahun mereka alami setiap hari. Jadi pergi ke sekolah itu menjadi suatu neraka bagi dia kan. Dan ini kan sesuatu yang harus kita perhatikan bersama, terutama gereja-gereja ini ya. Dan tapi ada satu hal yang sebetulnya kabar gembira juga. Karena saya ingat ada teman-teman dari Ikatan Alumni UI itu mulai bergerak sekarang, mulai memperjuangkan adanya pendidikan agama di sekolah negeri dan itu juga pendidikan agama itu harusnya difasilitasi oleh guru-guru yang sesuai dengan agamanya. Gitu. Jadi mereka udah mulai bergerak itu. Jadi ini baru sekali ya, sehingga mereka tidak melihat bahwa ini memang persoalan yang sangat penting. Dan menurut saya gerakan teman-teman dari Iluni ini harus didukung oleh gereja-gereja, karena ini sebetulnya sekali lagi sesuatu yang serius sekali, karena begitu banyak anak-anak yang sudah menjadi korban karena merasa didiskriminasi, merasa dibully habis-habisan di lingkungan yang sangat tidak akrab bagi mereka. Kasihan mereka ini, efeknya bukan pada soal spiritual tapi secara intelektual juga akan terganggu. Gimana mereka harus belajar di lingkungan yang menolak mereka, kan gitu. Itu akan mengalami gangguan dan pasti malas sekali ke sekolah karena lingkungannya udah nggak menyenangkan kan gitu. Nah, kita mesti bantu dong anak-anak ini. Kan kalau satu sekolah misalnya kita taruh 20-30 orang, kalau ada ribuan sekolah ada berapa banyak atau ratusan ribu sekolah, ada berapa juta anak-anak kita yang mengalami situasi seperti ini. Kan gitu, itu nggak menolong sangat untuk kehidupan gereja di kemudian hari kan. Iya betul. Dan kebanyakan ada yang ngambil solusi pintas, Pak. Yaudah kalau gitu sekolah di swasta Kristen lah atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga butuh ya ruang publik. Maksudnya sekolah negeri kan harus memang kita tetap mempertahankan itu sebagai ruang yang terbuka untuk semua ya, Pak. Jadi memang ini. Jadi ada hal yang memang harus kita perjuangkan di sana. Betul. Jadi memang yang pertama saya harus katakan bahwa saya setuju sekali sekolah negeri harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua agama, semua etnik kan gitu ya, semua gender yang bisa bersekolah di situ dengan merasa bebas di dalam satu konteks yang sangat Pancasilais dengan konstitusi kan gitu, sesuai dengan konstitusi bangsa kita. Tapi yang kedua adalah kalau kita berpikir bahwa kalau gitu kayak gampang aja kita sekolahin aja anak-anak kita ke sekolah-sekolah Kristen dan sebagainya. Meskipun ada baiknya juga, tapi saya melihat juga ada hal-hal buruk juga di situ. Kalau semua anak-anak kita sekolahnya di sekolah Kristen, ya, anak-anak kita yang Kristen ini termasuk yang Islam, Hindu, Buddha, kalau mereka sekolah di sekolah mereka masing-masing, nggak pernah ada perjumpaan di antara mereka. Dan kalau Indonesia ini hidup dalam generasi yang membuat anak-anak tidak pernah berjumpa, tidak pernah berinteraksi, terjadi segregasi yang kita ciptakan sendiri. Mau jadi apa Indonesia nanti? Hancur, baur, berantakan nanti ke depan. Padahal tugas kita adalah gimana di tengah-tengah satu bangsa yang
majemuk seperti ini, bineka seperti ini, mereka harus difasilitasi untuk berjumpa, untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk jadi saudara, untuk jadi teman, untuk jadi sahabat. Karena memang jangan berilusi bahwa kita hidup sendirian. Yeah. Satu, kita membangun sekolah-sekolah itu jangan-jangan kita hidup dalam ilusi bahwa kita udah cukup aja. Kita akan mencukupkan anak-anak kita dengan pendidikan, tapi kita membuat anak-anak itu jadi terisolasi dengan lingkungan sekitar dia, kan gitu. Yang kedua adalah jangan berilusi juga untuk mendominasi yang lain. Yeah. Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir karena ada orang yang berbeda, kita ingin mendominasi, lalu kemudian yang terjadi adalah kehancuran bagi kita semuanya. Kan generasi kayak apa yang akan kita ciptakan bagi bangsa Indonesia ini kalau ke depan mereka sudah hidup dalam segregasi atau dalam berpikiran untuk mendominasi yang lain. Itu akan menjadi generasi yang akan menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu tugas kita sekarang sebetulnya gimana kalau di sekolah negeri dia mendapatkan fasilitas, anak-anak ini apapun agamanya mendapatkan fasilitas pendidikan agama, tapi bahkan di sekolah-sekolah kita yang Kristen pun kita juga buka kesempatan supaya anak-anak dari yang lain juga bisa, atau anak-anak kita ini juga bisa mendapatkan kesempatan atau waktu-waktu di mana mereka bisa bergaul ke pesantren misalnya, bergaul dengan teman-teman beda agama yang lain dan sebagainya. Jadi interaksi-interaksi itu mesti diperbanyak. Jangan sampai kita ciptakan satu sekolah yang justru mengisolasi anak-anak kita. Kan gitu ya, mensegregasikan anak-anak kita. Kita anti segregasi tapi kita sendiri ciptakan segregasi itu sendiri. Kan repot kan ya. Betul, Pak, betul. Ini yang bahaya bagi kita sebetulnya. Jadi ruang pendidikan kita harusnya memang memberi banyak dialog dan perjumpaan itu, Pak, ya, dalam keseharian seperti itu. Betul. Dan ini jadi perhatian cukup menarik karena mungkin kita nggak ngelihat dampaknya sekarang saja ya, tapi bisa untuk yang akan datang dan generasi muda yang kita hasilkan seperti apa. Dan ini kayaknya perlu jadi perhatian. Satu sisi kita perlu menghadirkan guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri dan memberikan ruang yang baik buat anak-anak kita yang bersekolah di sekolah negeri. Di sisi lain juga kita terus membuka ruang-ruang perjumpaan tadi, Pak, ya. Dan tadi saya menarik kalau teman-teman dari UI, alumnusnya UI mungkin sempat, mahasiswa Kristen UI sempat mengangkat ini sebagai pembahasan. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol lebih jauh ya, Pak, ya, soal ini sejauh mana perkembangannya nanti dengan mereka, dan kita bisa melihat bahwa ini perhatiannya harusnya mulai dipikirkan oleh gereja sekarang ya. Tiap gereja di satu kota mungkin perlu bekerja sama, bergandengan tangan melihat sekolah-sekolah yang mungkin belum dapat pendidikan agama Kristen anak-anaknya. Ini jadi sesuatu yang jadi tantangan bersama buat kita bisa selesaikan ke depan. Makasih Pak Pati sudah berbagi. Terima kasih juga teman-teman telah menyaksikan. Silakan memberikan di kolom komentar, berikan saran dan komentar soal permasalahan ini, atau kalau punya pengalaman yang sama soal itu boleh bercerita di sini. Kita akan ketemu lagi di obrolan opini BRT berikutnya bersama Pak Pendeta Albertus Pati dan rekan-rekan yang nanti menarik untuk dibahas. Sampai jumpa semuanya.